Selamat pagi, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Andre Vivaldo, Lumban Turuan dengan NPM 08, kemudian Iski Fadila NPM 019, Stephanie Margaret dengan NPM 04, 41, kemudian Safira Alivia Rahma dengan NPM 060, dan Niala Vita Silaban dengan NPM 061. Kami akan memberikan tutorial mengenai proses pembuatan wireframing mobile apps. Baik, untuk website yang kami lakukan dalam pembuatan wireframing ini adalah balsamic.cloud. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ada beberapa template yang mana yang cocok untuk digunakan untuk browser Windows atau untuk file set atau untuk iPad, iPhone dan sebagainya. Di sini disediakan semua. Di balsamic.cloud ini disediakan semua untuk pokoknya disesuaikan untuk teman-teman butuhkan. Nah, untuk saat ini kami menggunakan smartphone. Oke, selanjutnya. Nah, pada bagian halaman pembuka ini, kita akan menempatkan logo perusahaan dan nama perusahaan itu sendiri. Cara untuk menempatkan ikonnya ini, kita bisa klik pada bagian Quick Add, lalu ketik nama icon and label. Nah, nanti bisa kita drag ke bagian tengah-tengah. Nah, nanti namanya ini bisa kita klik 2 kali untuk diganti jadi nama perusahaan. Lalu untuk bagian bawahnya, oh ya boleh. Nah, untuk di bagian bawah icon perusahaan ini kita bisa menempatkan gambar loading. Cara mendapatkannya itu sama dengan mengetik loading di bagian quick add, lalu drag di bagian tengah-tengah juga di bawah dari icon perusahaannya. Nah, untuk selanjutnya di halaman beranda, sama juga di bagian atasnya itu karena kita mau nempatin nama user, jadi caranya kita cari dulu di quick add, lalu ketik teks ya. Nah, kita drag teks yang pertama, kita drag ke bagian atas, lalu nanti bisa kita ganti kata-katanya jadi sesuai yang kita mau. Misalnya kayak, hai, pilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, untuk di bagian bawahnya akan terdapat bagian gambar rectangle yang isinya nanti mengenai kategori-kategori dari perusahaan. Untuk mendapatkan rectangle ini nanti sama juga bisa cari di quick add, namanya rectangle. Terus nanti bisa kita drag ke bagian bawah tulisan. Rectangle ini nanti bisa kita sesuaikan ukurannya. Nah, untuk icon-icon lainnya yang kotak-kotak ini juga bisa dilakukan dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya. Untuk yang bagian bawah, gambar home ini bisa kita dapat dari quick add juga. Cara carinya home, baru bisa kita drag di bagian bawah. Sama juga dengan gambar info, cari di quick add, lalu ketik help, ya, info circle, baru di drag lagi ke bagian bawah.
Begitu juga dengan gambar user. Klik user, baru di drag lagi. Nah, sama dengan halaman-halaman lainnya, halaman opsi bantuan, halaman opsi akun, halaman menu home, dan halaman-halaman lainnya bisa dilakukan dengan cara yang sama. Boleh selanjutnya dijelaskan oleh Stephanie. Nah, selanjutnya apabila kita mengklik salah satu huruf, pada tampilan di kanan bawah ini terdapat label yang berisikan gimana kita mau mengubah posisi atau ukuran. Terus juga kita bisa menggunakan auto size, jadi hurufnya bisa menyesuaikan dengan halamannya. Lalu juga ada layering, lalu ada text color, ada links untuk menghubungkan dengan halaman lainnya, lalu ada orientation untuk mengubah arah teks, lalu di bawahnya ada state, lalu di bawahnya ada teks yang kita bisa ubah ketebalannya atau menjadi huruf miring atau di underline, dan juga ada lines-nya, lalu juga ada ukuran yang dimana kita bisa ubah ukuran teks kita. Lalu apabila kita mengklik icon di salah satu icon, di sampingnya akan muncul juga settingan untuk icon dan labelnya, di mana kita bisa mengubah posisi, size, layering, color juga, lalu ada label position dan teksnya juga, dan juga bisa diubah juga ukurannya. Lalu juga bisa diubah juga size-nya, bisa jadi S, jadi XS atau L. Nah, boleh selanjutnya jelasan Baik. selanjutnya. Baik, untuk langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menghubungkan halaman-halaman yang ada seperti halaman pembuka, beranda, opsi bantuan, dan halaman selanjutnya kita gabungkan agar ketika sebelum direview nanti bisa berkesinambungan. Artinya berkesinambungan adalah ketika kita lihat di sini, misalnya kita lihat di sini ada beranda, bantuan, dan akun. Nah, ketika kita mengklik beranda, bantuan, dan akun, harap yang kita inginkan adalah ketika kita mengklik ini muncul halaman yang kita inginkan. Berarti caranya adalah ketika kita klik dulu ikonnya, kemudian di sini ada links. Nah, links ini akan menghubungkan ke beberapa ke banyak halaman gitu. Nah, pilihlah halaman yang memang sesuai dan yang mau kita hubungkan yang mana gitu, agar sesuai dengan agar nantinya ketika direview bisa berkesinambungan gitu. Berlaku dengan halaman-halaman yang lain pun sama agar bisa terlihat lebih jelas juga gitu. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita bisa beralih ke pojok kanan. Di situ ada review. Kita klik. Kita pilihnya review. Lalu kita close. Nah, di sini kita bisa melihat halaman dari loading saat aplikasi itu dibuka akan ditampilkan seperti ini. Lalu akan ada beranda atau home. Di sini kita bisa melihat banyak fitur. Ada beranda, bantuan, akun, dan beberapa fitur yang tersedia di sini. Kita coba klik yang bantuan. Maka akan muncul seperti ini. Lalu
Di sini akan ada konsultasi, telepon, dan juga WhatsApp. Selanjutnya kita akan klik akun. Pada akun akan tertera data dari pemilik akun itu, dan juga akan ditampilkan riwayat pemesanan, daftar alamat, dan juga ketentuan layanan. Kita kembali ke beranda. Oke, di sini kita klik yang home maintenance. Di home maintenance ini kita akan melihat apa aja sih bahan atau material yang bakal disediain sama instansi. Jadi di sini mulai dari aluminium dan kaca, atap, batu alam, dan lain sebagainya. Lalu kita back ke beranda. Di sini akan ada fitur build dan renovation. Nah, di sini akan ditampilkan foto desain yang kita inginkan, dan kita bisa pilih area yang ingin kita renovasi atau kita bangun. Di sini diantaranya ada taman, kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan juga lain sebagainya. Di sini kita bakal tambahin note atau catatan yang kita inginkan untuk direalisasikan. Lalu kita sematkan juga alamat, dan juga kita bisa ke bawah di sini. Kita akan ada data-data yang harus dilengkapi. Lalu kita bisa beranjak ke beranda lagi untuk melihat fitur yang lain. Kita back dulu ke beranda. Oke, dan di sini kita bakal lihat desain dan desain inspirasi. Di desain inspirasi ini bakal ditampilin desain-desain yang kita inginkan, dan kita bisa pilih nantinya desain mana sih yang kita realisasikan. Dari sini kita back lagi ke beranda. Oke, untuk melakukan pemesanan, kita bisa coba di Build and Renovation. Di Build and Renovation, kita klik Build and Renovation. Oke, setelah kita mengisi data yang telah disediakan di sini secara lengkap, maka kita bisa klik Next. Di Next akan disediakan pembayaran total, berapa pembayaran yang harus kita bayar, dan disediakan fitur credit card, debit card, dan juga tunai. Selanjutnya kita bisa Next. Dan akan muncul seperti ini, artinya pembayaran telah berhasil dan pemesanan juga telah berhasil, sehingga kita bisa kembali ke beranda. Kita klik beranda, dan akan muncul pemesanan seperti ini. Oke, kurang lebih cara kerja dari aplikasi kami akan seperti itu. Dan sekian dari kelompok kami mengenai penjelasan tentang wireframing dari mobile apps kami, yaitu instansi. Dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.